saya share ya di deskripsi. Ini untuk segala hama teman-teman. Jadi kita nggak perlu mikirin lagi namanya hama kutu kebul, ulat ataupun hama-hama lainnya. Jadi kita lihat dulu perkembangan bagaimana menggunakan racikan ini. Jika mantap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi yang cerah ini. Hari ini jadwalnya kita penyepraian ya. Di usia 13 HST untuk tanaman cabai saya. Di sini tuh saya tumpang sarikan dengan pakcoy ya. Nah, ini kondisi pakcoynya kurang lebihnya umurnya kalau nggak salah seminggu ya kawan-kawan. Saya belum menghitung lagi. Untuk tanaman cabenya itu 13 HST. Di sini untuk populasinya yaitu cabenya 700 batang karena di sini satu lubangnya saya tanami 2 ya. Setelah itu untuk pakcoynya ini kurang lebihnya 300 bibit pakcoy saya tanami di lubang ini. Dan di sini saya menanamnya ya dari biji ya teman-teman, dan sebelah sana juga ada yang nyemai dari rumah. Kan yang bagus itu sebenarnya kita tanam langsung biji dimasukkan ke sini ya ternyata ya, jadi lebih cepat pertumbuhannya. Dia tidak harus beradaptasi lagi ketika pindah tanam kalau di persemaian. Kalau di lubang tanam nih itu dia langsung subur seperti ini nih. Dan kita juga harus saling menyirami ya. Untuk penyepraian kali ini saya fokuskan untuk penyepraian insektisida kawan-kawan, karena saya melihat di lahan saya ini tuh sudah ada yang terkena kutu kebul. Jadi kita cepat-cepat untuk mengatasinya supaya tidak terlalu terkena semua ya. Untuk penyepraian kita pakcoy juga kita spray juga kawan-kawan supaya aman. Untuk insek yang saya gunakan hari ini saya menggunakan inseknya racikannya Jawara ya. Untuk jenis bibitnya yang saya pakai di sini saya menggunakan Ori 212 dan Cyber. Nah, yang ini Cyber kawan-kawan. 2 bedengan ini tuh Cyber. Jadi untuk sisanya itu ori semua ya. Karena di sini endemik banget. Jadi saya coba tanam Cyber dulu kawan-kawan. Kenapa saya menanami ori juga? Dikarenakan kemarin pas nyemai Cyber tuh semaiannya tuh hancur. Jadi saya terpaksa mau nggak mau beli bibitnya yang ori. Nah, jadi saya tutupi dengan aqua glass ini supaya dia tidak terkena uap mulsanya, batangnya tidak gosong kawan-kawan. Karena bibitnya ini masih kecil banget, saya paksa untuk tanami ya, alhamdulillah 0% belum ada yang mati setelah saya tutup menggunakan ini. Oke kawan-kawan, untuk penyepraiannya kita lanjut aja ya. Saya menggunakan insek apa dan penakarannya berapa, simak terus video yang berikut ini. Oke teman-teman, jadi inilah insek yang saya pakai, yaitu ini insek dari racikan Jawara ya teman-teman ya, buat segala hama di sini nih. Nah, ini kita pakainya 1 tutup botol untuk tangki 16 liter airnya. Jadi yang mau pesan insek Jawara tuh bisa langsung ke WhatsApp, ntar saya share ya di deskripsi. Ini untuk segala hama teman-teman. Jadi kita nggak perlu mikirin lagi namanya hama kutu kebul, ulat ataupun hama-hama lainnya. Jadi kita lihat dulu perkembangan bagaimana menggunakan racikan ini. Jika mantap, teman-teman bisa langsung pesan
nanti saya kirimkan nomor WA-nya, dan saya buat di deskripsi ya. Untuk takarannya saya memakai 1 tutup saja teman-teman. Dan di sini ada juga perekat. Ini perekatnya kita menggunakan 10 mili, dicampurkan dan dilarutkan di kapasitas tangki 16 liter. Oke, langsung kita racik aja teman-teman bahan-bahannya. Jadi di sini saya tidak menggunakan ember, saya langsung masuk ke dalam tangki. Oke, simak terus guys videonya. Alhamdulillah teman-teman, kita telah melakukan penyepraian insektisida tadi. Semoga kedepannya tanamannya lebih aman dari hama ya, tidak ada yang terkena virus Gemini lagi. Karena masih kecil kita sangat rentan ya yang namanya hama. Jadi kita harus perketat untuk jadwal penyepraian insektisidanya kawan-kawan. Nah seperti ini. Dan di sini ada yang sudah KO nih kutu kebulnya. Nih. Ini udah KO kawan-kawan kutu kebulnya. Mungkin terkena insek tadi ya, jadi sudah KO. Dia makan daunnya, setelah itu mati seperti ini. Jadi untuk masih kecil gini perawatannya memang sangatlah susah. Karena apa? Karena tanaman ini masih rentan sekali yang namanya hama ya teman-teman, dari trip maupun kutu kebul. Jadi masih rentan, jadi kita harus rajin-rajin dan meneliti tanaman tersebut supaya terhindar dari hama. Oke kawan-kawan, untuk berikutnya 4 hari ke depan kita akan melakukan penyepraian fungisida ya, dan nutrisinya supaya tanaman ini lebih sehat lagi. Karena di sini masih terlihat tanaman ini kurang nutrisi dan funginya kita harus perketat lagi, karena di sini musim hujan teman-teman, atau kemarau basah ya. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan perawatan yang ekstra supaya tidak ada perkembangan jamur dan hamanya teman-teman. Oke, mungkin begitu aja video dari saya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi tanamannya, dan semoga juga teman-teman bisa menambah ilmunya dari video saya tersebut. Kalau ada salah saya mohon maaf. Semoga kedepannya teman-teman bisa memantau channel saya seperti apa lagi perkembangan di tanaman cabai ori 212 saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya kawan-kawan, dibantu like dan subscribe-nya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya bisa tahu nanti di penguploadan video yang terbaru tentang cabai rawit ori 212 saya. Oke. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.